Tahun ini, Warner Bros. Pictures merilis film terbaru The Conjuring Universe, The Devil Made Me Do It. Film ini mengangkat kasus horor menggemparkan yang terjadi di sebuah kota tenang di Connecticut. Apakah cerita di filmnya sudah sesuai fakta? Ayo kita telusuri lebih lanjut kisah nyata The Devil Made Me Do It. Brookfield adalah kota kecil di negara bagian Connecticut. Kota itu tumbuh lebih cepat dari perkiraan dan pada awal 80-an hampir 13.000 orang tinggal di daerah itu. Salah satunya adalah Arnie Saint Johnson. Sebelum putus SMA untuk membantu perekonomian keluarga, Arnie adalah pemain bisbol, anggota paduan suara gereja, dan memenangkan penghargaan Newspaper Career. Dengan hasil kerjanya, dia berhasil membelikan mobil tua untuk ibunya agar dia tidak perlu berjalan kaki lagi ke tempat kerja. Saat berusia 12 tahun, Arnie bertemu dengan Debbie Glatzel di sebuah supermarket di Bridgeport. Ketika Arnie berusia 16 tahun, dia mengajak Debbie berkencan. Pada musim panas 1980, keluarga Debbie mewarisi rumah yang rusak, tapi mereka berencana untuk pindah ke sana. Mereka pun membenahi rumah itu. Suatu hari, Debbie dan ibunya melihat David, adik laki-laki Debbie, tiba-tiba jatuh ke waterbed. Bocah 11 tahun itu mengatakan seseorang telah mendorongnya. Dan sebelumnya, dia melihat lelaki tua kecil dengan kulit terbakar yang menunjuk ke arahnya sambil memperingatkan hati-hati. Sejak hari itu, David mengalami teror di malam hari. Dia dihantui pria dengan mata hitam besar, wajah kurus serupa binatang, gigi bergerigi, telinga runcing, dan bertanduk. Sosok itu begitu menakutkan sampai membuat David histeris. Lebih mengerikannya lagi, dia akan terbangun dengan memar dan goresan di tubuhnya. Akhirnya keluarga Glatzel bergiliran menjaga David sepanjang malam, termasuk Arnie. Lambat laun, kejadian aneh juga dirasakan keluarga Glatzel. Mereka sering mendengar suara-suara di loteng tanpa tahu penyebabnya. Mereka pun memanggil pendeta untuk memberkati rumah. Tapi, teror malah semakin parah. Suara-suara di loteng semakin keras, gangguan ke David semakin kuat, dan bocah itu mulai bertingkah aneh. Dia menggeram, mendesis, berbicara dengan suara aneh, atau tiba-tiba membacakan ayat-ayat Alkitab dan Paradise Lost karya John Milton. Mereka juga mengatakan ada tangan tak kasat mata yang mencoba mencekik David, lalu menjatuhkan bocah malang itu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan cepat, seperti boneka kain. Seorang pastor menghubungi Ed dan Lorraine Warren untuk menangani kasus David. Saat pertama kali bertemu keluarga Glatzel, Lorraine melihat sosok hitam berkabut yang artinya mereka akan berurusan dengan sesuatu yang negatif. Lorraine, Ed, dan sekelompok pendeta beberapa kali mengadakan ritual pengusiran setan David. Alright, this is where the first exorcism took place. Okay. And it's an exorcism that I'll never forget. The first one actually was in a convent, and that was not successful. It was that morning when David came under possession and would not get into the car. He ran away from his family. He had a knife. He actually tried to kill his mother and his grandmother. And this is not David. David was a very complacent child, very docile. And when I walked in, he was laying on the bed in a fetus position. This priest was standing alongside of him, and I said to the priest, "Don't stand so close," because he had a bad habit of taking his fist and just hitting you. The priest backed up, and suddenly that boy rose up out of the bed very swiftly, landed on the floor, ran into a bathroom, and locked the door. He would not come out. Hysterical laughter came from the bathroom. Finally, we broke the door. We got him out of there. We brought him to the convent at St. Joseph's, where the exorcism was performed on September 9th, the birthday of the Blessed Mother. September 8th. And we felt that this would be successful. Saat kerasukan, David akan menjadi sangat kuat.
sampai 4 dan 5 orang dewasa harus menahannya. Belakangan mereka tahu ada 43 setan dalam diri David, dan setan itu sangat terganggu dengan upaya eksorsisme yang dilakukan. I was with the priest at the house during this. So in the morning, I came home with them when they were coming home. And I felt that Father Virgil, particularly, needed some rest before and I wanted him to take a nap before he went home because he looked exhausted. Tony, if you ever seen these priests, you know how meticulous they are about their appearance. Right. Leaving this house in the morning, they looked like they were coming out of bath, which of course they were. But he related to me that day, coming home, how when he woke up this morning, that his pillow was soaked with blood. Now the blood that she's speaking of is called an apport through teleportation. This is meant to frighten the priests. It's meant to frighten us so that we would stop our investigation. Now, Tony, I don't want you to think that that blood on the pillow was the priest, because it was not. That was not his own blood. He was not bleeding. Dan di salah satu ritual pengusiran setan itulah Arnie membuat kesalahan fatal. Arnie yang tak tahan dengan penderitaan David pun berteriak, "Just leave him alone, okay? Leave him alone and take me. Take me." Arnie dan Debbie keluar dari rumah dan menyewa tempat tinggal dekat kantor Debbie. Gadis itu bekerja di Brookfield Pet Motel milik Alan Bono, usia 40 tahun. Sedangkan Arnie bekerja sebagai penebang pohon. David berangsur-angsur pulih, sedangkan Arnie sebaliknya, dia mulai mengalami hal buruk yang kadang membahayakan nyawanya. Misalnya, jatuh dari pohon saat bekerja. Suatu hari, Arnie menyetir mobil dan dia merasa ada sesuatu yang memaksanya untuk menabrak pohon. Akhirnya, dia pun kecelakaan. Walau tidak terluka, Arnie syok dengan kejadian itu. Dia pun mengunjungi sumur di mana David melihat setan pertama kali. Sebelumnya, Warrens pernah memperingatkan Arnie untuk tidak mendekati sumur itu, tetapi dia tetap melakukannya. Arnie melihat setan bersembunyi di dalam sumur yang kemudian mempengaruhi pemuda tanpa catatan kriminal itu untuk melakukan kejahatan pertamanya. Pada 16 Februari 1981, Arnie menemui Debbie di tempat kerjanya. Di sana, dia juga bertemu dengan Wanda, saudara perempuan Debbie, dan sepupunya Mary. Saat jam makan siang, Alan mengajak mereka ke bar lokal dan minum-minum. Debbie kemudian membawa Wanda dan Mary ke toko pizza. Saat mereka kembali, Alan sedang mabuk berat. Mereka hendak meninggalkan ruangan itu, tapi Alan malah menarik pergelangan tangan Mary dan menolak melepaskannya. Hal itu memicu suasana panas hingga akhirnya Arnie berhadapan dengan Alan. Mary berlari ke mobil, sementara Debbie berusaha menengahi kedua pria itu. Wanda mencoba menarik Arnie, tapi pria 19 tahun itu malah menggeram seperti binatang dan tiba-tiba mengeluarkan pisau saku 5 inci. Dengan bertubi-tubi, Arnie menikam Alan hingga mengakibatkan kematian. Arnie ditangkap 3 km dari lokasi kejadian dan ditahan dengan jaminan. Pembunuhan Alan Bono menjadi pembunuhan pertama di Brookfield dalam 193 tahun terakhir, dan yang pertama selama 30 tahun sejak kota itu memiliki catatan polisi. Setelah ditangkap, Arnie membuat klaim yang luar biasa. Iblis membuatnya melakukannya. Pengacaranya, Martin Minella, mengajukan pembelaan tidak bersalah karena setan merasuki dan mengendalikan tubuh Arnie. Pembelaan seperti ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ruang sidang Amerika. Martin bahkan berencana memanggil para pendeta yang membantu eksorsisme, tapi itu tidak mudah. Para pendeta yang terlibat dilarang membahas kasus itu di depan umum atau dengan penyelidik dari polisi. Keuskupan juga menyatakan tidak pernah diminta melakukan pengusiran setan formal.
namun Warrens tidak setuju. Dua pendeta muda itu langsung menghadap uskup. Kami merekamnya. Kami berharap para pendeta akan melakukan apa yang benar dan datang bersaksi. Dukungan dari Ed dan Lorraine Warren menambah popularitas kasus yang akhirnya disebut The Devil Made Me Do It. Hotel-hotel lokal menjadi penuh, ruang sidang yang hanya bisa menampung 70 orang berdiri sepertinya tidak akan cukup. Bahkan korban telah sepenuhnya dilupakan selama publisitas kasus ini. Saat pengadilan, hakim menolak pembelaan Martin karena tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Akhirnya, pada 24 November 1981, juri memutuskan Arnie bersalah karena melakukan pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman 10 hingga 20 tahun penjara. Selama di penjara, Arnie memperoleh ijazah SMA dan menikahi Debbie pada 1984. Setelah menjalani hukuman 5 tahun, dia dibebaskan karena berperilaku baik. Meski begitu, dia masih diawasi negara sampai tahun 1991. Hanya sedikit informasi tentang keluarga Glatzel dan Arnie pasca pengadilan, karena mereka menutup diri. Mereka juga tidak dikreditkan sebagai konsultan pada film terbaru The Conjuring. Saat Arnie mendekam di penjara, Gerard Brittle menulis buku The Devil in Connecticut dengan bantuan Lorraine. Mereka berbagi keuntungan dengan keluarga Glatzel dan $2.000 telah dibayarkan. Namun ketika buku itu dicetak ulang pada tahun 2006, saudara Arnie, Carl, dan David yang saat itu sudah dewasa menggugat penulis, penerbit, dan Lorraine. Mereka digugat karena melanggar privasi dan pencemaran nama baik. Lorraine Warren tidak lain adalah penipu. Lorraine telah memasukkan cerita kami ke beberapa buku, membuat DVD tentang keluarga Glatzel. Dia mengeksploitasi kami. Sederhananya, mereka merampas masa kecil dan pendidikan kami, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami dapatkan kembali. Ini bukan masalah balas dendam, tetapi keadilan. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa David tidak kerasukan, tapi ia menderita penyakit mental yang tidak terdiagnosis pada saat dugaan kerasukan. David adalah anak yang baik, dia tidak pernah mengganggu siapapun. Dia hidup di neraka karena semua perhatian negatif. Kebenaran tentang keluarganya diungkap dalam sebuah buku yang ditulis dari versi Carl dan David, Alone Through the Valley. Lorraine dan Gerald membantah tuduhan tersebut. Gerald mengatakan bukunya ditulis berdasarkan fakta dan keluarga Glatzel ingin kisah mereka diceritakan kembali. Dia memiliki video lebih dari 100 jam wawancara dengan keluarga Glatzel sebagai bukti. Debbie dan Arnie sendiri mendukung Lorraine dan Gerald. Gugatan itu akhirnya dibatalkan, tetapi buku The Devil in Connecticut berhenti cetak. Saya melakukannya karena muak dengan kasus ini dan Carl Glatzel. Itu tidak pantas bagi saya dan tidak ada hubungannya dengan kebenaran buku itu. Itulah kisah nyata Arnie Johnson dan drama yang mengikutinya. Jadi, apakah menurutmu kisahnya sudah sesuai dengan film The Devil Made Me Do It? Apakah menurutmu Arnie sadar saat membunuh atau iblis benar-benar memanipulasinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe untuk kisah menarik lain.